لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, terkhusus bagi kita manusia, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, baginda yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita berada di bagian akhir di bab al-birri wasillah, di bab kebaikan dan keutamaan silaturahmi. Kita berada di hadis yang terakhirnya, hadis yang ke-14. Hadis tersebut berbunyi, wa an Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Dan Abdullah bin Umar adalah sahabat kecil. Ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih pemuda. Dan kita ketahui para Abdullah abadilah yang sebaya, yang seumuran, orang-orang cerdas, pemuda-pemuda cerdas ketika itu, dan anak dari para sahabat yang dikenal dengan abadilah arba'ah, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga Abdullah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu anhuma, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Mereka adalah seumuran, paling cuman beda hari atau beda bulan dengan tahun yang sama. Itu sedikit biografi perawi hadis kita ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ista'adakum billahi fa'idhum, barang siapa yang memohon pertolongan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka tolonglah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atuh, dan barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu fad'ulah, jika kamu tidak sanggup membalas kebaikan tersebut, maka doakanlah ia. Akhrajuhul Baihaqi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis ini sahih, yang sebagaimana juga hadis ini juga terdapat diriwayatkan juga oleh perawi ulama-ulama hadis yang lainnya, di antaranya Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim dalam mustadraknya. Cuma ada tambahan di riwayat yang lain, yaitu man istajaraka billah fa'ajiruh. Jadi jika ada yang meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah kepadamu, maka lindungilah dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan barang siapa yang memberikan kebaikan, maka balaslah. Fa illam tajidu lahu fad'ulah,
Dan jika kamu tidak sanggup untuk membalasnya, maka doakanlah ia, hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuh, sampai kamu benar-benar menyangka, mengira bahwa telah membalas kebaikannya. Adapun di riwayat yang lain, fa illam ajiztum an mukafaatih fad'ulah, dan jika kamu tidak sanggup membalasnya, maka doakanlah ia, hatta ta'lamu an qad sakartum, sampai kamu mengira bahwa kamu benar-benar telah mengucapkan terima kasih. Fa innallaha yuhibbus syakirin, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berterima kasih. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada hadis ini terdapat 3 penggalan atau 3 permasalahan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ista'adakum billah fa'idu. Jika barang siapa yang minta pertolongan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka tolonglah ia. Misal ada seseorang yang datang kepada kita lalu mengucapkan nama Allah, tolonglah saya dengan nama Allah, bismillah, tolonglah saya, maka bagi kita terhadap orang-orang yang tersebut agar menolongnya. Tujuannya apa? Karena dia memulai meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah, berarti kita telah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita penuhi karena permintaannya dengan menyebut nama Allah, maka kita telah mengagungkan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, pada hadis ini disebutkan wa man sa'alakum billahi fa'atu, dan barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut, ada seseorang yang meminta ke kita dengan meminta sebelumnya menyebut nama Allah, maka penuhilah, maka tunaikanlah, maka penuhilah permintaannya. Contoh kasus, kita sering bawakan contoh realita, contoh waqiah, kenyataan yang ada terutama bagi kita pedagang di pasar. Seharusnya bagi kita yang telah diberi amanah piutang, baik itu berupa barang atau berupa uang, maka selayaknya bagi kita untuk mendatangi, seandainya belum ada kesanggupan kita untuk melunasinya, datangi, lalu seperti contoh kita sebut bismillah dengan menyebut nama Allah, maka berilah saya kesempatan lagi untuk melunasinya. Seperti itu adabnya. Adapun bagi orang yang memberi utang, maka tunaikanlah, penuhilah permintaan tersebut, karena ia telah memulai dengan menyebut nama Allah. Otomatis kita telah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diketahui juga bahwasanya permintaan yang bisa kita tunaikan adalah sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan sampai permintaan tersebut mendatangkan mudarat bagi kita. Misalnya kita mempunyai berupa harta benda atau anggap saja nominal uang, misalnya contoh 2 juta. Lalu seorang itu datang, bismillah saya meminjam uang 2 juta. Itu otomatis tidak sesuai dengan kemampuan kita. Karena di dalam masalah ini ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa
yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga pada penggalan hadis ini yaitu waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu fad'ulah. Jika kamu tidak sanggup membalas kebaikan tersebut, maka doakanlah ia. Doakanlah ia. Misalnya kita belum diberi oleh seseorang apapun bentuknya, hadiah berupa harta, pemberian, segala macamnya, maka sebaiknya bagi kita untuk membalas kebaikan tersebut. Minimal kita doakan. Seandainya kita tidak sanggup untuk membalasnya, kita doakan. Kita doakan dengan doa jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Semoga Allah membalas kebaikan. Ini luar biasa kalau kita mempelajari fikih doa tentang ucapan yang sepele ini, jazakallahu khairan. Allah yang akan membalas kebaikan orang yang memberikanmu. Kita doakan. Kita doakan Allah membalas kebaikannya. Atau dengan bahasa kita, misalnya kita di sini terima kasih, terima kasih. Itu kalau kita di Indonesia itu berarti kita telah mengucapkan terima kasih kepada. Namun bagi orang yang telah membantu jangan ditunggu-tunggu dulu. Lawak tolong ndak do, mau kasih je ndak do. Ada balas, kita tidak mengharapkan balasan, akan tetapi jangan pula sampai kita berbuat seperti tidak senangnya kita dengan tidak ada terdengar oleh telinga kita ucapan terima kasih. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan kita. Di sini kita ulang kembali bahwasanya perlu juga diketahui bagi orang yang meminjam, jangan sampai mentang-mentang sudah mengetahui hadisnya, kalau kita ucapkan bismillah harus istilahnya ada bentuk penekanan diberikan. Kita harus juga mempunyai sikap seandainya tidak ada, sudah cari orang yang lain, yang saudara kita yang bisa membantu. Jangan berulang-ulang merengek-rengek dengan segala alasan, beli beras, uang sekolah kuliah anak, segala macam. Kalau orang yang kita tuju, saudara kita tidak sanggup untuk memberikan kita pinjaman atau berupa bantuan, maka tidak perlu kita mengulang-ulangnya, mendatanginya sampai dia pun tidak merasa nyaman. Jadi di sini kita tekankan bagi orang yang meminta juga menjaga kondisi tersebut. Dan itu bagaimana sebaiknya bagi kita di dalam bermuamalah. Adapun bagi orang-orang yang Allah berikan kepadanya taufik, kelebihan berupa harta, juga jangan bakhil. Hendaklah dengan harta tersebut bisa memberi atau meminjamkan apapun bentuknya, sehingga hubungan kita dengan sesama menjadi baik. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama di siang yang berbahagia ini. Sebagaimana kita sebutkan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bersama-sama mempelajari bab albir wasilah, di mana sebelumnya kita alhamdulillah juga telah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu bab adab. Kemudian bab yang kedua, bab adab kalau tidak salah 16 hadis. Bab yang sekarang yang kita alhamdulillah selesaikan berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bab albir wasilah, kebaikan dan keutamaan menjalin hubungan silaturahmi, 14 hadis. Jadi kita bersama-sama di setiap 2 pekan sekali di masjid kita ini sudah 30 Al-Asqalani rahimallahu taala.
Jadi pada Kitabul Jami' terdapat 6 bab, itu adab, albirru wasilah, zuhud dan wara', dan insyaallah di pertemuan kita yang akan datang kita memasuki hadis-hadis yang berkenaan tentang bab zuhud dan wara', kemudian peringatan terhadap akhlak yang buruk, anjuran berakhlak mulia, dan yang terakhir adalah bab zikir dan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang. Dengan umur tersebut kita bisa berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membenahi diri kita menuju kebaikan, dan dengan sisa umur yang ada kita juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi